Nah, jadi balik lagi, ini bukan masalah gaib Pak Dani, nggak ada hubungan sama gaib. Saya dari tadi ngerasa komputer udah ngelambat aja, karena tadi memorinya banyak kepake, itu aja sih. Makanya saya tahu harus saya restart tadi dan ternyata nggak berhasil. Tidak apalah. Nah, lanjut, ketika swing high, Belum di-share screen. oh iya, lupa lagi. Oke, lanjut. Nah, ketika di swing high seperti ini dicek terjadi distribusi atau enggak. Nah, kayak di TMG ini kan terjadi distribusi. Pas naiknya akumulasi, di sininya terjadi distribusi. Cek ada buangan besar atau enggak. Nah, ceknya gimana? Ya pakailah tools ini. 3 Desember sampai berapa nih? 3 Desember sampai 8 Desember. 3 Desember sampai 8 Desember. Distribusi. Kelihatan distribusi. Kelihatan beneran retail yang masuk. Padahal sebelum-sebelumnya bukan retail. Nah, jadi kan sebelumnya kita cek pas sideways ini ada akumulasi enggak. Kalau akumulasi siapa-siapa. Pas di puncak-puncak kayak gini di swing high, cek ada distribusi enggak. Kalau ada distribusi, cek ada nggak buangan besar. Dan memang benar ada buangan besar. Dari sultan atau bukan? Kalau dari sultan, bahaya. Kemungkinan terjadi reversal. Ini kalau ilmu bandarmologi ya. Beneran terjadi reversal. Ketika terjadi penurunan yang dalam, kayak gitu, dari penurunan dalam dan ada volume masuk, cek ada akumulasi nggak. Kalau bukan akumulasi, kenaikannya hanya technical rebound atau dead cat bounce. Nah, ternyata ada akumulasi. Makanya naiknya lumayan, baliknya lumayannya dari 12.000 ke 15.000, 20% kan naiknya. Pas di swing high lagi, besoknya membentuk swing high, ada distribusi nggak? Ada distribusi, turun lagi. Jadi yang dicek-cek, yang saat-saat dicek itu adalah ketika masa sideways, ketika breakout sideways dengan volume, ketika di swing high, dan ketika tidak ada banyak pergerakan tetapi terbentuk volume gede. Nah, ini kan bisa dibilang masa-masa nggak ada pergerakan, ada volume nggak? Nggak ada. Pas ada volume gede itu dicek, akumulasi atau distribusi. Kayak ini kan, ini volume gede, TMG volume gede, akumulasi atau distribusi, akumulasi ini dicek. Ternyata akumulasi, kemungkinan besar naik lagi. Karena ITMG memang nurut. Dan misal di sini bilang akumulasi, ya beneran akumulasi. Kalau kayak BHIT tadi kan, di sini distribusi, padahal kenyataannya dia lagi akumulasi. Ada apa Pak Windu Gilang? Silakan Pak. Mau nanya Pak Juta, untuk contoh saham-saham yang baru IPO, contoh BMHS gitu misalnya. Kan harusnya kalau saham yang baru IPO itu kan nge-trace inventorinya kan lebih mudah ya Pak, dengan BDM gitu kan. Cuman bisa dibahas nggak Pak untuk yang BMHS? Contohnya misalnya tanggal 23 gitu kan, RX sama ZP masuk gitu. Terus yang ngerek BK gitu di tanggal 28. Terus nurunin lagi di markdown sama YU sama ZP. Itu kalau kondisinya seperti itu Pak, udah ganti striker atau main 2 striker gitu Pak Juta kira-kira? Mohon penjelasannya. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Jadi kayak gini, kalau masalah bandarmologi IPO, itu malah sebenarnya lebih ribet Pak. Kalau saya jujur, saya menghindari bandarmologi IPO. Kenapa? Karena belum tahu ini mau dibawa kemana. Belum ada sejarahnya. Sama kayak technical analysis, saya pun ngindarin juga saham-saham yang IPO. Kenapa? Sejarahnya belum tahu. Sementara teknik dasar si technical analysis adalah history repeat itself. Prinsip dasar technical analysis itu ada 3 Pak. 1, price move in trend, alias harga bergerak berdasarkan trennya. Kedua, market action discount everything. Semua yang terjadi di marketnya udah mendiskon semua informasi yang di belakang. Dan yang ketiga, history repeat itself. Nah, karena BDM ini sendiri menurut saya pribadi adalah bagian dari analisa volume, berarti dia juga merupakan bagian dari technical analysis. Nah, kalau saya pribadi, saya menghindari IPO karena saya belum tahu ini si bandarnya ini mau bawa kemana. Mau dibawa tarik terus kayak DCII ke langit kayak gitu kan? Atau mau diguyur terus kayak BGTG, habis IPO turun terus, tiba-tiba baru dikerek naik ke atas setelah sekian tahun. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalau untuk masalah inventory analisisnya,
Memang lebih gampang, jelas memang lebih gampang Pak, karena jumlah saham pertamanya yang diketahui, si A megang berapa, si B megang berapa, si C megang berapa diketahui, lebih enak ngetrasnya, iya. Tetapi arahnya Pak kita nggak tahu. Arahnya mau dibawa kemana itu yang kita nggak tahu. Gitu. Padahal yang jauh lebih penting itu bukannya kita menilai ini akumulasi atau distribusi. Yang jauh lebih penting adalah kita menilai strategi bandarnya ke depan ini mau ngapain. Itu loh kalau menurut saya Pak. Jadi saya tuh dari awal kalau Bapak ikut dari pagi tanpa putus sampai malam, yang saya ajarin itu dari pagi sampai malam itu adalah mindset, pola-pola pikir, strategi-strategi. Kalau jadi BD gimana? Mau dibawa kemana? Harga sahamnya apa segala macam. Gimana pola pikir BD-nya apa segala macam. Saya nggak ada ngajarin akumulasi, mari ayo kita hitung ini sekian M, berarti barangnya di sini ya, berarti barangnya di sini ya. Kenapa saya nggak ajarin seperti itu? Karena saya pernah duduk di satu ruangan dari seorang maker gede di negara sebelah, itu pakai 20 broker. 20 broker. Pusing-pusing loh. Hanya dia, kaki tangannya dan Allah aja yang tahu berapa sih broker A megang berapa, broker B megang berapa, broker C megang berapa. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah mindset besarnya dari tadi kita lihat pada umumnya ini kecenderungan kemana, akumulasi, kenaikan berapa, akumulasi kagak akumulasi. Kira-kira kalau dia ngumpulin barang di 9.000, dia mau cari untung berapa kayak gitu. Saya kasih gambaran kan tadi, dia harus tarik ke berapa supaya dia bisa untung. Nah, kalau dari sini kan kita dapat nih harga rata-rata mungkin dia beli di harga 8.200. Mungkin bisa dihitung kan, bisa dilihat dari sini ke sini aja ya. Kita cari tahu aja lah, nggak usah pakai mungkin. Kayak gini Pak ya, 19 Maret sampai 16 November. November. Lama kali akumulasinya. Lihat. Oh, ternyata di harga 8.000. 8.000 modal dia, 8.000. Nah, dia jual ini saya berani saya yakin dia jual di area ini nih baru bisa habis semua barang dia. Dia harga jual rata-ratanya di sini di sekitar 11.500 sampai 12.000. Nah, mungkin ini target dia jual, makanya dia kerek sampai segini. Kenapa dia harus kerek sampai 15.000? Karena dia tahu barang dia banyak, mungkin dia perlu range. Kenapa saya bilang kemungkinan besar dia rata-rata di sini? Karena di sini dia sideways lagi dan di sini kelihatan reakumulasi lagi. Dia udah untung, udah banyak untungnya, pas segala macam dia lihat udah kelamaan gak dimainin, oke dia reakumulasi lagi dan sekarang naik lagi si TMG. Kemungkinan besar dia mau dapatkan untung di sini. Di 16.000, 17.000. Dia mau dapatkan untung di sini minimal. Berarti kalau dia mau dapatkan untung di sini minimal dia harus bisa jual di rata-rata harga berapa dong? Ya simple. Persentasenya berapa dari sini ke situ? Dari 8.000 ke 16.000 berapa? 100% range-nya. Dia baru bisa jual di 11.500. Berarti kalau dia mau dapatkan harga rata-rata di sini 11 ke 15 berapa? 11 ke 16 berapa? 5.000. 100% 10.000. Berarti dia harus tarik harga enggaknya sampai 21.000, 22.000. Baru dia bisa jual dari rata-rata harga 15.000. Pak, kok sesimpel itu? Ya lihat aja sejarahnya ke belakang. Tarik aja sendiri, tinggal tarik aja. Ini harga rata-rata dari sini ke sini berapa? Dari rata-rata sini ke sini berapa? Dia jual rata-rata di sini, dari sini ke sini berapa? Dapat kok. Dari situ langsung kebaca otak bandar. Oh, bandarnya ini selalu kalau mau ngambil untung 100% gitu. Atau oh, bandar ini mau ambil untung 50%. Bandar ini berarti dia kan ngambil untung dari 8.000 jual di 11.000-an nih. Berarti untung berapa? 8.000 ke 11.500 sampai 12. Ya anggap 4.000. 50% dia ngambil untung. 50%. Udah kebaca. Oh 50%. Berarti dia harus narik 100%. Nah, kalau bandar yang lain gimana? Bisa dihitung. Tinggal dilihat range-nya aja sendiri. Tinggal masukin aja Pak. Nah, jadi kuncinya bandarmologi itu rekan-rekan itu kita bukan ngelihat ini akumulasi distribusi. Enggak. Kita enggak ngelihat jangka pendek. Kita ngelihat time frame agak panjangan dikit. Dan kita berpikir seperti bandar.
Gua kalau beli baju gitu, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ini cukong, atau toke kalau kata orang Tionghoa, teman-teman Tionghoa gitu, toke gitu kan, bos. Iya, modal aku 7.000, tak mungkin lah jual 5.000, rugi. Dia bilang. Kalau mau ambil 8.000 lah, kau tak nak, yaudah aku tak nak jual. Dia bilang kayak gitu kan pasti. Kalau di Pontianak, oh tak boleh ya. Nah, kayak gitulah di saham juga kayak gitu gitu. Kalau si toke atau bos ini selalu ambil untung 1.000 misalnya, nggak bakal dia di bawah 1.000 untungnya berikutnya. Logiknya seperti itu di dalam bandarmologi. Makanya saya tekankan bukannya adalah technical, tetapi mindset. Sorry ya, bukan teknis bandarmologinya, cara nyari hitungnya apa macam, tetapi mindsetnya. Karena bagi saya, it's not about the gun, but the man behind the gun. Kalau di saham, it's not about the technique, but about the mindset. Kalau mindsetnya benar, mau itu si bandarnya pakai teknik apapun dibalik-balik, distribusi jadi akumulasi, akumulasi jadi distribusi, pakai baju retail lah, pakai baju broker anta beranta lah. Selama mindsetnya benar, kita tahu, bisa baca, dapat kita niatnya. Dan alhamdulillahnya kan saya bukan sekali dua kali kan saya jelasin misalnya kayak, oh ini bandarnya niatnya sini nih, ketahuan nih niatnya gini. Hampir alhamdulillahnya hampir selalu benar kayak gitu. Ya gara-gara itu mindset, Pak. Jadi saya dulu diajarin sama guru-guru saya, bandar-bandar gede itu, maker-maker gede, itu juga ngomongnya sama gitu. Juta, you come, sit, watch and learn. If you don't know something, ask me after the market close. Now, after market close, I ask a lot of questions with him, and he answer all the questions. And the most important thing that he emphasized was there always be something that there always be apa ya kata dia, saya lupa bahasa Inggrisnya, pokoknya artinya itu kurang lebih sama seperti Pak Fran sampaikan juga, akan ada selalu kepentingan di belakang pergerakan. Akan selalu ada kepentingan di belakang pergerakan. Dan tidak ada makan siang gratis di bursa gitu. Kalau kamu mau sukses, belajarlah seperti smart money. Think like a smart money. Terus saya dari situlah makanya saya bilang yang dari tadi saya ajarkan adalah mindsetnya Pak. Oke. Jadi kayak storytelling jadinya ya. Nah, tetapi bagaimanapun karena ini kelas BDM, cara deteksinya apa segala macam, saya harus ajarkan juga. Nah, tetap dasar-dasarnya adalah itu, pas sideways dicek, pas uptrend dicek, pas terima untuk swing high dicek, karena kalau akumulasi kemungkinan harga distribusi, harga dibanting, apa semua. Dan saya pikir itu aja. Ada lagi tambahan, pertanyaan apa segala macam yang harus dicek apa aja? Iya Bu Ika. Iya. Setiap BD Akum kita lihat harga rata-rata berapa. Jadi ketika harga turun mendekati harga rata-rata si BD-nya, pullback misalnya, kita bisa PD masuk dong. Nah, ini saya kasih gambaran lagi tambahan. Ini saya dapat dari Profesor Aditya ya. Prof Aditya Prameswara dari CTH kemarin soal ITMG. Dia juga bahas ITMG. Dia bilang ini saham bagus banget. Dia bilang akumulasinya bagus, apa segala macam bagus. Kalau dia tekniknya kayak gini. Ini sorry Prof gitu. Satu aja ya saya ajarin sedikit aja. Nah, kalau dia pakai gabungin TA. Dia bilang kalau bagi saya TA sama BDM tuh 50-50. Nggak ada yang lebih bagus di antara keduanya. Nah, saya pakai kedua-duanya. Dia bilang kayak gitu. ITMG itu, nanti saya ulang deh videonya. Pokoknya intinya kalau nggak MA35, MA35. Ya MA35. MA35 tuh selalu jadi supportnya ITMG, dia bilang. MA35 selalu jadi supportnya ITMG, dan di harga di MA35 itulah biasanya rata-rata harga bandarnya. Jadi kalau misalnya harga pullback ke MA35, Anda nggak usah khawatir. Anda beli aja kalau dekat-dekat MA35-nya. Kenapa? Dia bilang karena di situ harga rata-rata bandarnya.
Dan kalau ternyata memang diturunkan ke bawah dan terbentuk distribusi, ya Anda cut loss-nya juga nggak banyak. Kenapa? Karena Anda beli pas pullback seperti ini, dia bilang. Pullback seperti ini. Cut loss-nya nggak banyak. Kayak gitu. Kalau misal terpaksa cut loss kalau ditembusin ke bawah. Kenapa? Disitulah harga rata-rata bandarnya katanya. Yuk kita lihat deh katanya. Yuk bareng kita lihat yuk dia bilang. Kenaikannya dia bilang kemarin ya. Ini saya ulangin aja. Ketika breakout dengan volume kan di sini nih 2 Juni 2021. 2 Juni 2021. 2 Juni 2021 breakout dengan volume 2 Juni 2021 sampai hari ini deh, sampai hari ini. Sampai hari terakhir. 2020. Lihat, berapa average bandarnya? 14.679, 14.876, 14.736, 14.800. Pokoknya pada intinya di 14.8 lah ya. 14.8 ya. 14.8. MA35 ini berapa? Di 15. Cincai lah ya, beda 200 ya. Paham? Bagaimana gabungkan technical sama bandarmologi? Bahwa segala sesuatu ada hubungannya. Jadi ketika seseorang menghina-hina, bagi saya TA tidak berguna. Jawaban saya cuma dua aja. Satu, ini orang cari sensasi. Yang kedua, ini orang nggak ada otaknya. Ilmunya belum nyampe untuk mencari korelasi di antara semua ilmu. Di kelas intermediate juga saya pernah, di kelas basic saya pernah bilang kan, fundamental sama technical tuh saling berguna, saling mengisi, saling melengkapi, saling berhubungan. Ini buktinya gini. Market is everything. Kita bicara Unilever waktu itu. Kenyataan kan? Walaupun untuk invest ternyata tetap turun gitu. Technical sama fundamental gabung satu. Technical sama time cycle gabung satu. Jelas. Itu teman-teman advance sudah tahu. Nah ini sekarang saya kasih gambaran. Technical sama BDM juga ada hubungannya. Sama teori ada, sama Wyckoff ada. Bahkan sama MA juga ada hubungannya. Yang nggak ngerti, otaknya nggak nyampe, atau cari sensasi. Antara dua aja. Gini Pak Jeffrey, MA35 harga rata-rata bandar ya Pak? Enggak, maksudnya kayak gini. Ini saya jelasin tadi ketika Pak Aditya, kemarin kan saya ikut kelasnya Pak Aditya tuh gitu kan, refresh bandarmologi gitu, dari cuat tiap hari. Saya ikut. Dia jelasin soal TMG juga kayak gitu. Nah, dia jelasin bahwa TMG ini saya sih pakai MA35 dia bilang. Ketika MA35 sering mantul, dan kalau dilihat hubungannya MA35 ini sama harga rata-rata bandar ketika akumulasi itu ketika kenaikan itu pasti mirip dia bilang, dan ternyata benar kan, harga rata-rata bandarnya kita dapatkan di sini. Harga rata-rata bandar ini adalah harga rata-rata ketika dari 2 Juni ini kenaikan dengan volume tinggi kan, breakout kan, ini kan set W nih. Ini set W ya, masa set W-nya. Terus breakout-nya start kapan? Breakout-nya kan start ini nih, kalau dari hijau ini. Breakout, volume tinggi, tanggal 2 Juni. Saya tarik 2 Juni sampai hari terakhir 30 Juli kemarin. Didapatkan harga rata-rata bandarnya di sini. Nih, 14.679 sampai 14.876. Anggaplah di tengah-tengah 14.8. Ternyata MA35 sama 14.8 berdekatan. Mungkin kalau mau lebih akurat lagi, ya udah kita pakai MA34 misalnya. Salah. Tinggal lihat atur aja settingannya untuk dapatkan average bandarnya. Paham ya, Bapak? Nah, dari sini dapatkan kesimpulan bahwa technical pun berkorelasi dengan bandarmologi, tapi gimana cara makainya itu yang jauh lebih penting. Oke? Nggak paham juga, saya nggak ngerti deh. Ya, berarti belum tentu emiten lain MA3 kan? Iya benar Pak, belum tentu nurut. Itu harus dilihat korelasinya, harus di backtest satu-satu. Yang mengenai cara baca saham itu terjadi net buy gimana Pak? Kan udah tadi Pak, tinggal pakai ini Pak, tinggal pakai
tinggal pakai online tradingnya. Kalau di MNC Sekuritas tuh ada yang namanya power buy, power sell. Kalau di IPOT ada net sell value, net buy value. Udah tinggal buka ya Pak, udah itu nggak perlu dibaca-baca, nggak perlu ribet-ribet Pak, udah langsung ada data-datanya, Pak Mon. Atau kalau misalnya di grup Telegram tuh ada haki-haki nih di My Chatbot Group nih, gabung ya kalau teman-teman mau. Nih ada haki-haki, kelihatan. Ini frekuensi analyzer. Kalau saya sih pakai bot ini ya, saya pakai Investology berbayar. Saya nggak di endorse ya, nggak. Investology mana sih? Cuma karena ada terlanjur bayar, udah bayar Investology setahun, baru kenal sama Pak Eko. Kalau nggak perlu nih Investology. Ya sudahlah, bantu kawan juga. Walaupun nggak kenal. Investology. Nah, misalnya kayak gini, kemarin saya cek LPPF gitu. Ternyata di harga atas nih banyak banget buangan, banyak banget yang haki kayak gitu. Di harga bawah banyak HK. Nah, ini bisa ngelihat Pak berapa total buy atau sell-nya apa segala macam. Nah, tetapi kalau kita ngomong masalah net buy, net sell, net volume apa segala macam semua ini kita lebih ke VPA Pak, volume price analysis. Bapak nontonlah video Michael Yo, Trading with Michael Yo, VPA. Tadi kan udah saya jelasin. Di situ dia lebih enak lah jelasinnya. Nah, terus bisa juga dilihat pakai tadi ya Neotex BDM itu ada volumenya, at price-nya. Saya sih pakai DL Kuan sih. Mana DL Kuan ya? Ini juga bayar botnya tapi nggak apa-apa lah. Udah terlanjur juga bayar. 79.000 sebulan. Slash VBP ITMG. Nah, dari sini kita bisa lihat volume yang terjadi paling banyak di mana, akumulasinya paling banyak di mana, di sini. Ini paling banyak terjadi ITMG itu di sini. Nah, ketika kenaikan, support-supportnya di mana? Di sini nih. Nah, paling banyak di mana? Di area sinilah, 15.000. Berarti area-area 15.000 ini dipertahankan bandar selama kenaikan ini. Mau pakai metode apapun kayak gitu, mau pakai bandarmologi, mau pakai volume price analysis, mau pakai technical analysis, itu semua akan menunjukkan arah yang benar. Kalau ngerti ilmunya, kalau ngerti cara makainya. Itu aja Pak. Volume atau BDM suatu saham tanpa kode broker seperti saham di luar negeri. Ini pakai tanpa kode broker nggak Pak? Nggak ada pakai kode broker kan? HK-HAKI pakai kode broker nggak Pak? Nah tadi Investology itu. Saya naikin ke atas deh. Investology Chartboard slash HK ITMG. PMG udah mulai banyak tekanan jual beberapa hari terakhir, walaupun ada tetap yang nampungin. Ini pakai kode broker nggak Pak? Nggak pakai. Boleh cuma melihat tekanan jual dan tekanan beli. Dan karena kita sudah tahu dasar teorinya tadi bahwa hampir selalu akumulasi itu adalah inflow dan hampir selalu juga distribusi adalah outflow. Jadi kalau kita ngelihat ada buangan kayak gini, ada buangan, berarti ada kemungkinan dia terjadi distribusi kecil yang membuat harganya turun dulu, membentuk swing low-nya sebelum kemungkinan naik lagi. Dan tinggal kita lihat lagi, balik lagi kan di mana banyak terjadi pembalikan, di mana banyak terjadi harga rata-rata kemungkinan berbalik apa segala macam, ya kita pakai. Kita lihat lagi VBP. Oh di area-area sini, ya kita tungguin di sini. Jadi kalau misalnya ITMG ini koreksi dari 16.900 ke 15.000, bahkan sampai ke 14.900 pun, itu bukan reversal trend. Itu bukan reversal trend karena ilmu TA-nya belum terbentuk lower lay satu sempurna kayak gitu. Nah, apalagi kalau volumenya kecil. Nah, tetapi kalau daerah-daerah
volume-volume yang penting tadi di 15.000 itu jebol ke bawah, ya udah out gitu. Reversal trend, bahaya. Paham ya, Pak? Gini juga caranya untuk nganalisa di luar negeri. Nggak perlu kode broker, nggak perlu. Karena rekan-rekan udah ngerti konsep bahwa inflow sama akumulasi itu sama konsepnya. Bandar mah bebas, kata orang yang mungkin konsepnya belum nyampe gitu ya. Bandar mah bebas, padahal bandar nggak bebas. Terpaksa dinaikin harganya. Konsepnya itu jelas, dia harus ada inflow untuk memenuhi target right issue-nya. Untuk right issue agar dapat tambahan modal. Udah ketahuan kan sekarang naiknya saham, itu terus saya ulangi selalu. Jangan terima mentah-mentah, cari tahu. Cobalah kritis, ini kenapa ya saham ini naik, apa ya alasannya? Oh, ini alasannya. Kira-kira kalau kayak gitu alasan kayak gini dia bisa naik sampai berapa? Seperti contoh MPPA tadi kan yang saya sampaikan. Dia ada crossing di harga 3.000, dia beli di harga 3.000 tapi dia ada beli juga di harga 400, tinggal hitung kan rata-ratanya berapa. Berarti dia harus tarik sampai berapa? Dapat nggak targetnya? Dapat. Kayak BHIT tadi, kedapatan kan kira-kira logikanya gimana? MLPL dapat nggak? Belum tahu ya, MLPL belum kenyataan. Kita lihat aja. Benar nggak? Kalau saya salah ya maaf. Lagian ya saya udah disclaimer dari awal. Ini murni BDM, saya nggak pakai yang lain-lain. Oke? Dan yang terakhir bot yang biasa saya pakai itu, ini saya kasih bonus deh ya. Ini mohon maaf deh nih, kalau misalnya ada rekan-rekan dari BBK yang ada di sini, saya tunjukin botnya karena saya tahu ini seharusnya berbayar nih kan. Contoh dikit aja lah. Misalnya kayak apa nih? BBK friend. Nah, ini friend. Friend tanggal berapa nih? Tanggal 30 Juli. Friend ini kalau berdasarkan BBK akumulasinya nggak kuat, bahkan cenderung distribusi. Kenaikan memang ada akumulasi dikit tapi nggak kuat, kecenderungan ada distribusi. Nah, bahkan kalau di bot BBK ini ada large player, small player. Nggak tahu kalau botnya Peko ada atau nggak Pak, saya lupa Pak. Jadi istilahnya dia bisa ngelihat misalnya jumlah player besar berapa, player kecil berapa, kayak gitu, ada perbandingannya. Nah, nih BMRS lagi outflow, lagi distribusi. Semua bot inilah konsepnya. Apa tadi tuh metodenya CTS tadi kan apa CTS punya apa tadi sih bandarmologi sistem tadi tuh atau Stockbit punya atau apapun lah bot-bot apapun termasuk botnya Pak Eko nih, botnya Pak Eko di sini Jelita belajar ambil broker macam-macam, udah lama saya nggak buka nih. Nah itu semua konsepnya sama. Kalau masalah volume konsepnya sama, Wyckoff teori VPA volume price analysis, silahkan rekan-rekan pelajari, bandarmologi bagian dari itu kok. Baca. Jangan kaget Pak Eko 900 jebol ya baca ya. Jangan kaget, saya beritahu aja. Baca Bang kecil ya Pak? Satu lagi. Cek, masih ada? Masih, Pak. Putus-putus masih? Enggak sih. Oke, ya udah. Mungkin dari Pak Dararinya yang koneksinya kacau. Oke, lanjut. Nah, jadi gini. Bagi teman-teman. Tanya dong, tadi baca 900 tuh Bank Kapital ya? Iya, Bank Kapital. Tapi kelihatannya itu diakui terus, Pak. Tapi kok masih sideways ya? Ya sabar atau Pak.
Nah, saya pun jujur saya nggak percaya juga gitu. Saya olok-olok ke orangnya. Nggak mungkin. Saya bilang kayak gitu. Ngawur loh. Gitu. Lihat aja dia bilang gitu. Saya bilang, ya baca jadi 2.000 juga gue gak peduli, gak bakal gue beli, gue bilang kayak gitu. Terus orangnya, iya udahlah terserah ya. Nah, kalaupun gak kejadian jangan salahin saya gitu. Kalau kejadian anggap aja bonus. Ini cerita-cerita lucu-lucuan aja sih gitu. Kadang kan ada lucu-lucuan di belakang layar tuh ada lucu-lucuan. Serius. Nah, tapi itu biasa lah bumbu-bumbu. Dan jujur saya nggak pernah percaya sama teman-teman yang lain. Saya nggak pernah percaya 100% sama rumor lah, sama teman-teman bilang, gua mau narik ini nih, narik nih. 100% nggak pernah percaya. Tapi kalau chartnya sudah mendukung, volumenya udah mendukung, oh bener nih teman gua gitu. Ya udah baru saya masuk. Kalau enggak, saya nggak pernah percaya 100%. Dan itu juga yang selalu saya sampaikan di grup kan atau di pelatihan-pelatihan saya, Bapak Ibu pun jangan pernah percaya saya 100%. Jangan pernah. Lihat dulu analisa, lihat dulu data yang ada, benar apa kagak. Misal benar, baru beli. Karena kalau percaya 100% sama saya, jadi kayak, mohon maaf ya, jadi kayak orang nggak sekolah jadinya. Kayak gitu. Pak, boleh nanya? Ya. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Saya mau selesaiin ini dulu, ntar lupa. Bentar Bu ya, habis ini Bu ya. Jadi semenit aja. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau beli saham, tolong jangan kurang ajar. Tolong jangan kurang ajar. Apalagi kalau saham yang lagi di akum. Tapi kalau lagi di markup terserah deh, mau kurang ajar lah. Tapi kalau yang lagi di akum, jangan. Contoh ya, kayak gini. TMG misalnya nih, TMG lagi di akum, gitu. Lagi di akum. Misal baru di sini bandarnya baru beli 800 juta, misal. Tiba-tiba nggak ada apa segala macam, pas harga turun ini seenak udel kayak gitu, ibu atau bapak langsung beli 2M atau 1M lah. Udahlah belinya HK, belinya lebih banyak lagi dari BD-nya kayak gitu. Itu kurang ajar istilahnya. Bisa jadi diguyurin dulu gitu. Kenapa gua aja belum dapat barang banyak apa segala macam gitu, ganggu rencana bandarnya. Gimana cara beli saham yang benar? Antri. Kalau mau HK nggak sabaran, HK-nya dikit-dikit. Kalau nggak percaya coba tuh gajah tunggal langsung HK. Coba dong. Contoh gajah tunggal misalnya. Saya sering tuh kerjain gajah tunggal. Beli banyak langsung ngedrop harganya. Satu. Kedua Indosat. Coba deh Indosat. Beli banyak langsung drop. Nah, ada aturannya. Belilah dikit-dikit. Misalnya mau beli, padahal Indosat tuh kan kapitalisasi gede kan gitu kan. Beli 500 juta sekali beli aja tuh bisa dipermainin gitu. Kalau sekali beli ya, sekali HK gitu. Tapi kalau misalnya beli dikit-dikit lah, nggak beli 100 juta. Atau 50 juta lah, 50 juta. Setengah jam, 15 menit atau setengah jam kemudian beli lagi, baru 50 juta atau 100 juta, kayak gitu. Nggak masalah. Jangan sekali HK langsung gede. Itu kurang ajar. Kalau saham-saham yang bandarnya memang sensian. Kalau bisa tuh antri. Pasang antrian. Misalnya Indosat di 6.000 antri, 5975 antri, 5950 antri gitu. 6.025-nya HK dikit kayak gitu. Yang sopan lah. Jangan langsung HK, antri, dan ikutin aja gitu. Ikutin. Kalau udah tahu saham itu lagi di akum, udah apa segala macam, misalnya mau dapat risk yang paling kecil, reward paling bagus kan kita beli dari ketika di akum kan, di bawah-bawah kan. Kalau berdasarkan bandarmologi. Gitu caranya. Nah, tapi kalau misalnya pas dia breakout kayak gini, volume gede, akum, Bapak Ibu mau langsung hajar 1M, 2M juga nggak ada masalah kayak gitu. Langsung beli, hajar banyak juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang itu yang diinginkan bandarnya kan. Bandarnya juga pengen public participation, biar lebih murah. Tapi pas akumulasi gini jangan ganggu kinerja bandarnya. Itu aja pesan saya. Oke, tadi Bu siapa Bu? Tadi saya nggak lihat. Silakan Bu, mau nanya apa? Ya Pak, mau nanya tadi yang mengenai baja, itu yang 900 itu targetnya dari teknikal atau seperti dari mindsetnya bandar gitu Pak ya? Oke, jadi gini Bu Ellen, itu serius nggak ada target apa-apaan, itu cuma Oh, cuma lucu-lucuan. iya, lucu-lucuan. Apa kasinan perasaan aku. AJB. Bentar Pak Adil, Pak Adil. Jadi ada lucu-lucuan gitu kan teman-teman, yang ya biasalah orang kaya lah gitu, ngeliat ya baca buat tarik ke sini, kayak gitu lucu-lucuan doang serius. Cuma masalahnya yang
yang dari chatnya, terus dari infonya apa segala macam, ini bukan orang sembarangan sih gitu. Dia sering kali gitu narik harga saham gitu. Sering kali benar gitu. Cuma saya nggak peduli. Itu aja, saya cuma cerita aja. Oh, baca, iya ya, ada lucu-lucuan tuh waktu itu gitu. Cerita aja. Kalau ternyata nggak kejadian ya maaf ya. Infonya mau ride isu, Pak, katanya. Ya jelas, Pak. Kan bandar apa saham bank kecil. Bank kecil kan pengen ride isu semuanya, Pak. Untuk memenuhi aturan OJK kan. Nah, kalau beneran mau ride isu, dia butuh duit kan. Kalau butuh duit, dia kan pengen orang tebus kan. Kalau dia pengen orang tebus, berarti dia harus kerek harga tuh. Nah, jadi yang lucu-lucuan 900 itu dari sini. Harga high. Lu lihat ya, gue jebolin nih high 900. Katanya kayak gitu. Terus memang bisa ya gituin aja. Itu lucu-lucuan. Gitu loh, Bu. Oke. Jadi nggak ada analisa, nggak ada apa. Ini kan cerita kita bicara mendarmologi tuh. Ya udah kita bicaralah di belakang layar gitu. Oke, Pak. Makasih. Sama-sama. Semoga aja ya ke 900, semoga gitu. Jadi teman-teman cuan. Kalau saya cuma nontonin aja lah gitu. Karena saya nggak bisa beli. Oke, lanjut. Kalau tanya saham kayak gini, kayak Bu Monika nanya, Pak, Kepik gimana, ini gimana, saya hindari. Nanya satu-satu saham ini bukan saatnya kelas topik. Bapak Ibu belajar mahal apa bayar, ikut donasi, luangkan waktu. Ini yang saya mau kasih pancing loh, bukan yang saya kasih bukan umpan ikan. Kok saya kasih stock pick doang sekali swing, oke lah untung, habis itu bingung kan. Tapi kalau udah dapat mindsetnya itu. Nah, Pak, tahu Bandar Sultan dari mana? Dari bid offer? Enggak Pak Rulian. Bandar Sultan itu udah kayak konsensus umum lah, udah kayak orang umum udah tahu si A duitnya banyak, si B duitnya banyak, si C duitnya banyak, dan memang bisa dilihat juga dari datanya. Misalnya kayak gini, total dana kelolaan, misalnya reksadana. Nah, total dana kelolaan tuh langsung kelihatan kayak gitu. Si A megang berapa, si B megang berapa. Nah, kayak di Bursa Efek Indonesia, kalau untuk lokal itu yang jadi Bandar Sultan di Indonesia itu sebenarnya Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas tuh Bandar Sultan. Nah, cuma sering diolok-olok kan kalau di sini kan. Wah, retail padahal enggak. Itu yang paling gede itu, salah satu yang gede. Itu Sultan kalau lokal. Nah, kalau di luar kan kita biasanya Sultan itu si Macquarie, RX, terus sama si JP Morgan BK Sultan. Udah kayak ini konsensus aja sih Pak, konsensus. Turnover, kalau untuk turnover Pak Josh nggak ada aturannya Pak. Saya pun nggak tahu juga Pak, jujur. Minimal berapa Pak untuk menaikkan saham ini beda-beda Pak, serius. Banyak juga turnover tuh sengaja dibuat. Istilahnya kayak tukar-tukaran barang, harganya nggak kemana. Tukar-tukaran barang aja lempar tuh ngasilin volume. Ada. Nah, tetapi pada intinya adalah kalau saya nggak mau yang seribet itu, mau arus aturannya sekian T, sekian M. Saya nggak mau seribet itu gitu. Yang saya lihat tuh cuma ketika ada breakout, volume gede dibandingin rata-rata. Nah, sesimpel apa rata-ratanya? Kayak gini kan. Chart ITMG ini pas breakout ini kan. Rata-ratanya kan di sini nih. Nah, rata-ratanya anggaplah di sini. Nih, saya tebalin ya. Volume rata-ratanya anggap di situ di garis hijau. Tiba-tiba di hari yang ini, pas dia breakout ini, lihat volumenya jauh di atas rata-ratanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali rata-rata. Ini yang dimaksud di atas rata-rata. Sesimpel itu aja kok Pak. Jadi kalau ditanya berapa apa segala macam, saya nggak sepusing itu. Lihat graf aja selesai urusan. Nah, jadi kita lihat bandarmologi ini kan untuk time frame agak panjang ya. Kita nggak usah harus buru-buru juga masuk di sini sih. Kecuali kalau pas dia breakout harga-harga masih awal gini 13.5 bolehlah masuk. Tapi kayak Breeze kan saya kasih contoh tadi udah naik sampai 2.200 pun nggak saya kejar. Karena saya tahu biasanya sering pullback. Pullback di 2.100, akumulasi masih masuk, baru saya masuk. Yang ini loh kisahnya. Naik ini nggak saya kejar, saya biarin. Pas dia pullback, masih akumulasi, masuk, saya masuk. Alhamdulillah diantar ke 28. Padahal waktu di grup itu saya ngolok-ngolok 2480 dulu deh. Kalau jebol insya Allah diantar ke 3000 gitu.
Nah, ternyata belum ya, belum nyampe 3.000 ya. Mau koreksi dulu karena pas di sini tekanan jualnya gede. Ya udah. Tapi insya Allah sih diantar sih ke 3.000 diantar. Kalau time frame bandarmologi ini minimal yang dipakai daily Pak George. Minimal daily. Kecuali ada satu masa tiba-tiba yang keluar langsung gila-gilaan. Kayak kayak si Agro itu. Agro pas dia ARB pertama itu. Itu saya langsung ingetin teman-teman, wah kalau bisa keluar deh Agro. Itu volume buangnya serius. Gitu. Saya udah ingetin. Nih pas ARB pertama ini. Kalau bisa keluar deh gitu. Itu tiba-tiba pas di harga atas ini 2 tujuan. Saya ingat banget ini gede pakai banget keluar. Padahal saya nggak ada beli Agro, cuma karena teman-teman banyak ngeliatin Agro, saya bilang keluar itu volumenya nggak main-main serius. Di satu harga aja ada berapa ribu lot waktu itu hilang. Ditahanin terus. Kemarin Pak. Ya, ditahanin terus tetap dibuang. Dan ternyata pas saya cek di bandarmologi juga kelihatan ini distribusi, gede distribusinya. Kita cek ya, Agro. Ini saya bingung, banyak banget kawan saya yang beli Agro. Ya udah ngecek itu Pak, itu big distribusi. Iya, big distribusi ini, tanggal 29. Tanggal 28 sampai tanggal 29 dia mulai Pak. Ya, Pak. 28 sampai 30. Big distribution. Ini buangannya gila-gila nih, 7950. 2 orang aja buangannya segitu. Berapa kali lipat dari yang lainnya. Ini udah nggak main-main, saya bilang kan, wah ini mau reversalnya jauh nih. Semoga bukan end of trend ya. Semoga bukan end of trend. Karena kalau end of trend, na'udzubillah min zalik, dia bisa kayak Breeze ya. 3980 iris tipis-tipis gitu. Semoga bukan. Nah, kapan kita lihat Agro lagi? Kapan kita lihat Agro lagi ya di harga-harga sini? 24. Ada nggak akumulasi? Ada nggak perlawanan? Ada nggak daya beli ya pas segala macam? Kayak gitu aja kalau saya. Kalau belum ada ya ngapain gitu. Nah, alhamdulillahnya banyak teman selamat sih sempat keluar dari keduanya ini gitu. Walaupun wah hilang cuan gua apa semacam, terus saya bilang ya lu cuan udah gila-gilaan gitu kan. Nah, tapi tetap aja alhamdulillah selamat. Ini nggak main-main, hati-hati. Volume buangnya nggak hati-hati, terbentuk tweezer top, konfirmasi lagi volume buang berikutnya gede. Dan nggak ada perlawanan beli. Hati-hati. Berarti kalau mesti dilihat itu di angka 24 ya Pak ya? Iya, sekitar berapa nih? 2390 24. Sekitar situ Pak Fadil. Oke. Berarti kalau dia ada perlawanan di angka 24 itu, kita boleh masuk lagi, re-entry lagi ya Pak ya? Oh jangan Pak, jangan langsung re-entry, lihat konfirmasi dulu. Oh, oke. Konfirmasi itu misalnya ternyata candle-nya hari itu berbentuk palu ke atas kayak gitu kan. Terus ada akumulasi udah mulai kelihatan kayak gitu Pak. Sama ada volume gede ada ya? Volume gede di bawah-bawah. Terus besoknya hijau gitu kan. Nah udah itu konfirmasi biasanya. Nah tapi kalau belum ada konfirmasi jangan coba-coba aja Pak. Bahaya. Ini bahaya. Nah. Oke, saya pikir itu aja udah jam 10 lewat. Terakhir deh ada pertanyaan yang ntar saya lihat yang penting yang kira-kira belum. Apa nih? Oke. Ini yang bagus ini Pak Hans. Pada waktu bandar. Kakak masih banyak kenal sudah lama. Aku orangnya nggak bangsa. Oke Pak, siapa nih Pak Hans? Ini bagus nih pertanyaannya. Jangan kaget ya. Pak, waktu bandar tukar-tukaran barang, apa berarti mereka juga kena biaya komisi sekuritas atau mereka diperlakukan khusus oleh sekuritas? Tahu nggak kalau saya kemarin itu, ini fair-fairan aja, pasti ada orang sekuritas di sini. Saya dikasih rebate, itu ada sekuritas yang berani ngasih sampai 65% rebate dari fee. Jadi misalnya kayak sekuritas A menetapkan misalnya fee beli 0,2, fee jual 0,3%, total 0,5%. Misalnya total komisi itu adalah 1 juta yang harus dibayarkan kayak gitu kan. Nah, itu 1 juta itu dipotong pajak 10%-nya berarti 100.000, berarti kan pajak apa segala macam dipotong ini itu
dipotong biaya bursa ke Bursa Efek Indonesia, dipotong data real time apa segala macam, net profitnya itu ada sekuritas yang berani ngasih saya 65% dari net profit, sekuritasnya dapat 35% aja, ada juga sekuritas yang berani ngasih 40% dari net profit setelah dipotong biaya-biaya. Jadi kalau bandar-bandar kayak gitu gimana? Ya berani, saya yang ecek kayak gini aja, ketua grup berani dikasih sekuritas berani ngasih 65. Mayoritas sekuritas kasih 55 penawarannya. Nah, itu yang paling bagus, tetapi saya masih memikirkan kayak ribet nanti aja lah, males gitu, karena ada aturan-aturan juga sih, aturan-aturannya minimal transaksi 200 miliar per bulan, terus minimal deposit ada berapa miliar kayak gitu. Nah, kalau kayak bandar-bandar gitu dapat nggak dia potongan 65% itu? Dapat lah, 200 miliar bukan susah, sehari juga dapat. Nah, untuk Pak Kelvin, kalau pendapat saya kayak gini, ya itu kalau mengenai masalah selesaikan dulu ini untuk Pak Hans. Mereka juga kena biaya komisi, iya benar kena, tetapi biaya komisinya murah pakai banget. Jauh lah dibandingin retail. Nah, bahkan bisa jadi kalau dananya udah gede pakai banget, mungkin 90-10 mungkin kita nggak pernah tahu kan, sekuritasnya cuma 10% gitu, 90%-nya rebate, balikin ke rebate itu adalah udah 1 bulan berapa total komisinya dikembaliin gitu, dikembaliin duitnya ke si orang itu gitu. Nah, oke, lanjut. Bagaimana pendapat Pak Juta kalau jumlah buyer di broker Summary lebih sedikit dari jumlah seller? Oke. Buyer yang ini lebih dikit daripada ini. Oke. Tapi jumlah net top 3 ini, net top 3 atau top 5 seller lebih besar dari top bayarnya. Itu termasuk akumulasi atau distribusi? Distribusi, Pak. Distribusi. Saya bukan melihat jumlahnya, persennya ya. Saya bukan melihat jumlah persennya, tetapi saya melihat jumlah inflow-nya. Mau pakai Wyckoff, mau pakai Dow, mau pakai apa, yang dilihat adalah inflow-nya, bukan jumlahnya, persennya. Seperti yang saya sampaikan tadi, 1 juta orang pun melawan 1 orang bandar, kalau cuma 1 juta orang duitnya cuma 50.000, tetap kalah dong. Begitu Pak Kelvin, yang kita lihat inflow-nya. Makanya di sini juga datanya Stockbit ini juga pakai inflow kok Pak, bukan dari jumlahnya sahamnya Pak. Nah, makanya si Stockbit ini ada yang kayak gini nih, bayar 57, seller 24. Kesimpulan umum cuma ngelihat jumlah pembelinya aja. Tetapi yang utama adalah jumlah duitnya kan. RPB, jumlah duitnya dipakai. Oke. Oke, karena waktu sudah malam, saya pikir itu aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau saya sempat saya bales di grup Bandarmologi. Terima kasih banyak, dan nanti habis ini saya rekap semua keuangan, akan saya sampaikan berapa yang saya donasikan untuk kitabisa.com dan untuk Yayasan Urunan Kebaikan, dan ada file Excel-nya, peserta, nama peserta terdaftar ada. Nanti saya mintalah kepada itu, saya minta tolong didoain kepada teman-teman tunanetra dan teman-teman kurang mampu di Yayasan Urunan Kebaikan untuk ya mendoakan secara jamak, secara umum lah, teman-teman yang udah mengikuti acara ini, yang udah berdonasi besar kecilnya berapapun, biarlah Allah yang membalas, biarlah Tuhan yang membalas niat baik dan karma baik, dan semoga apa yang teman-teman dapatkan dari pagi sampai malam hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga bermanfaat juga untuk tradingnya di kemudian hari. Dan terakhir dari saya, semoga tradingnya cuan bareng, ketawa bareng lagi, apa semua semakin besar equity-nya untuk kebaikan kita semua. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Pak Juta. Saya pikir sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juta. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juta. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Juta. Wah, seru nih, seru. Selalu ya Pak. Apa? Thank you Pak. Sehat selalu Pak. Amin. Sehat selalu semua untuk semua. Amin, sehat selalu semua. Oke, terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih. Thank you Pak. Thank you Pak Juta.